Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islamuddin Bintang Medasmara dengan NRP 5017-23178 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang nikel laterite. Pembahasan kali ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu konsep dasar nikel laterite dan sesi kedua yaitu metode eksplorasi. Yang pertama, konsep dasar laterite. Outline pembahasan sesi pertama yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama sifat dan kegunaan, kedua sumber daya global, yang ketiga batuan induk nikel laterit, yang keempat tatanan tektonik pemunculan batuan induk, yang kelima proses pelapukan atau laterisasi dan supergen enrichment, yang keenam mineral biji nikel laterit, yang ketujuh yang terakhir faktor pembentukan laterit. Oke, yang pertama sifat dan kegunaan. Sifat fisik. Logam berwarna keperakan, keras namun dapat ditempa, tahan korosi. Titik leburnya sendiri yaitu eh, 1455 derajat Celcius dengan titik didih 2730 derajat Celcius yang membuat nikel menjadi ekonomis. Selanjutnya kegunaan utama. 70% nikel digunakan untuk dijadikan stainless steel. Sisanya untuk pelapisan seperti eh, electroplating, baterai recharge. Kemudian cetakan logam suhu tinggi, eh, koin lama, dan paduan khusus. Oke, selanjutnya sumber daya produksi global. Laterit memasok porsi terbesar nikel dunia dari daerah tropis. Di Indonesia menonjolkan karena iklim dan geologi pas, seperti oviolit luas dan hujan yang tinggi. Kemudian sulfida, tepatnya pada Kanada dan Rusia dan lain-lain, biasanya berkadar lebih tinggi tapi tonase lebih kecil. Banyak yang sudah matang dieksploitasi. Kemudian di Indonesia sendiri yaitu mempunyai keunggulan pada volume yang dan hilirisasi, pasok rantai baja tahan karat, dan sebagian bahan antara lain untuk baterai. Kemudian batuan induk nikel laterite. Yang pertama mineral kuncinya, yaitu olivin dan piroksan. Ion Ni2+ mudah mensubstitusi Mg dalam kisi mineral, seperti jari-jari dan valensi serupa. Imbasnya, saat batuan lapuk, Ni akan terlepas dari kisi mineral dan bisa terkonsentrasi kembali ke zona tertentu. Kemudian ada klasifikasi ringkasnya. Yang pertama, dunite, yaitu memiliki olivin lebih besar 90%. Potensi nikelnya tinggi. Selanjutnya ada Harburgs, yaitu olivin plus piroksen menjadi kandidat yang baik. Yang terakhir ada piroksenit, yaitu memiliki kandungan nikel juga, tapi umumnya lebih rendah dari olivin dan memiliki massa yang tinggi. Selanjutnya ada serpentinasi, yaitu penambahan H2O ke olivin atau piroksen yang membuat massanya naik, kemudian kadar nikelnya terencat secara persen dan bisa membentilkan unsur tertentu. Batuan kurang terserpentin menjadi sering lebih prospektif. Oke, selanjutnya tatanan tektonik pemunculan batu induk. Yang pertama ada oviolit atau abduksi, yaitu potongan litosfer samudra seperti ultramafik terangkat ke daratan saat tumbukan atau geser kompleks yang menjadikan atap yang bisa dilapuk. Atap sendiri lapisan ultramafik yang terbuka atau tersingkap pada permukaan. Kemudian sabuk Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, Banda, mosaik akresi samudra plus interaksi lempeng membuat ultramafik luas tersingkap. Inilah lahan basah bagi laterisasi tropis. Lanjutnya proses pelapukan atau laterisasi dan supergen enrichment. Pendorong utamanya yaitu air dari hujan atau infiltrasi, kemudian ada oksigen, CO2, waktu dan suhu. Kemudian ada reaksi utamanya. Yang pertama hidrolisis, itu untuk memecahkan struktur mineral seperti melepaskan Mg, nikel, Fe, dan Si. Yang kedua ada oksidasi, terdapat Fe2+ dan
Fe3+ yang membentuk hematit atau geotit seperti dengan warna merah atau kuning. Selanjutnya ada hidrasi, yaitu penambahan OH- membentuk hidroksida. Selanjutnya ada pelarutan, unsur mobil seperti Mg sebagian Si yang larut dan turun. Unsur imobil yaitu Fe, Al, dan Ti tinggal dan mengendap. Selanjutnya profil kas dari atas ke bawah. Yang pertama ada limonit, eh, yaitu nikel umumnya rendah dan sedang. Kemudian CO relatif bisa naik. Yang kedua ada transisi limonit ke saprolit, yaitu puncak kadar nikel. Sering terjadi di penambangan. Yang ketiga ada saprolit, yaitu biji nikel yang ekonomis, sering disebut granit sebagai istilah lapangan. Yang keempat ada bedrock ultramafic segar. Kemudian di sini yaitu kembalinya nikel ke zona rendah yaitu 0 sampai 0,3%. Selanjutnya ada konsep air tanah di atas water table, yaitu kondisi lebih oksidatif atau asam yang melarutkan atau memobilkan. Di bawah netral atau reduktif seperti presip presipitasi nikel sebagai silikat atau hidroksida. Selanjutnya mineral biji nikel laterit. Eh, yang pertama kelompok nikel dan Mg, silikat dan atau hidroksida yaitu sebagai deret larutan padat antara fase kaya nikel dan kaya Mg yang digunakan di lapangan tapak hijau seperti sering dilabel seperti granit. Yang kedua ada feoksida yaitu dominan di limonit karena nikel lebih rendah tetapi CO bisa jadi kredensial sampingan. Eh, Selanjutnya silika tinggi kadang membentuk kisopras yaitu tembus pandang hijau. Selanjutnya yang terakhir faktor pembentukan laterit. Itu batuan asal makin ultramafik, Mg atau Fi yang tinggi, kemudian olivin yang melimpah, itu potensi nikel awal makin baik. Kemudian untuk lingkungan pH, pH-nya. Asam di atas kurang lebih 2 sampai 4 yang dapat mempercepat pelindian. Yang ketiga redox, yaitu oksidasi yang di atas dan reduktif yang di bawah, yang dapat mengatur spesiasi Fe dan kestabilan silikat atau hidroksida nikel. Selanjutnya rekahan atau porositas, yaitu mempercepat infiltrasi dan reaksi dan digunakan untuk mempertebal laterit. Selanjutnya ada iklim, tropis basah dan hujan konsisten, menyebabkan reaksi berjalan lama dan terus-menerus. Faktor yang berikutnya yaitu topografi. Yang pertama terlalu terjal, runoff tinggi, erosi, profil tipis. Selanjutnya ada terlalu datar, genangan, sirkulasi lemah, pengayaan kurang. Dan yang terakhir yang bergelombang atau punggungan landai dengan drainase baik, profil tebal dan kontinu. Untuk waktu, skala ribu sampai ratusan ribu tahun, mendapatkan profil yang matang dan pengayaan yang maksimal. Oke, selanjutnya sesi 2 yaitu metode eksplorasi. Outline pembahasan pada sesi kedua, yaitu yang pertama, tujuan dan konsep dasar, kedua klasifikasi sumber daya dan cadangan mineral, yang ketiga tahapan kegiatan eksplorasi, yang keempat aspek aspek legal, resiko, dan konteks lokasi, yang kelima tim eksplorasi, dokumen dan perlengkapan, yang keenam pemetaan geologi dan zona laterit, yang ketujuh desain grid dan test pit serta sampling, yang kedelapan ada profil laterit dan karakteristik kadar nikel. Yang sembilan ada metode geofisika pendukung eksplorasi. Yang 10 ada pengolahan sampel dan analisis lab. Dan 11 keselamatan, etika dan komunikasi lokal. Ke-12 ada logistik, budgeting, dan efisiensi kerja. Yang ke-13 ada pengambilan keputusan dan studi kelayakan. Oke, yang pertama tujuan dan konsep dasar. Tujuan utamanya yaitu menurunkan uncertainty, teknis dan bisnis,
sebelum komit produksi. Kemudian ada resiko yang ditekan yaitu salah satu eh, resikonya yaitu salah lokasi, kemudian kadar tidak stabil, akses logistik mahal, legal dan konflik sosial, hingga proses tidak cocok. Selanjutnya ada research yaitu reserve. Walau angka kadar atau tonase bagus, tidak otomatis menjadi cadangan. Harus wajib lulus faktor modifikator seperti teknis, infrastruktur, ekonomi atau market, kemudian ada legal lingkungan sosial. Selanjutnya ada klasifikasi sumber daya dan cadangan mineral. Yang pertama, inference dan indicate, serta measure. Seperti eh, semakin naik kelas, seperti data yang lebih rapat, sudah sudah pasti model lebih pasti. Yang pertama ada infrared, yaitu kontrol geologi, kemudian indicate kontrol geologi baik, kemudian measure kontrol sangat baik. Kemudian ada probel dan proven. Proven idealnya di area yang sudah akan tambang awal, seperti ada tambang sebelumnya. Kemudian ada implikasi praktis seperti memilih spasi grid dan metode uji sesuai level yang ditargetkan. Selanjutnya ada tahapan kegiatan eksplorasi. Yang pertama market dan proses. Eh Target saprolit cenderung mengejar Ni yang tinggi, Si tinggi, dan MgO yang tinggi. Target Leonid mengejar Ni lebih besar dari dari nilai 1 sampai 1,2% dengan Fe tinggi, SiO2 yang rendah. Selanjutnya studi pendahuluan. Itu dengan yang pertama menyatukan peta geologi, peta dam atau kemiringan lereng, kemudian curah hujan, akses, batas IUP, serta studi terdahulu seperti laporan dan petrografi. Kemudian ada pemetaan awal, memisahkan litologi host, morfologi kontrol laterit, dan zona laterit, seperti soil, regolith, dan outcrop. Kemudian akuisisi utama, melakukan test pit, auger, dan bor dangkal, serta sampling berinterval. Kemudian selanjutnya pemodelan dan estimasi. Model 2D dan 3D memiliki ketebalan laterit dengan interpolasi kadar seperti inverse distance atau kriging awal. Selanjutnya serta menghitung tonase dan grade. Selanjutnya ada loop keputusan. Jika kontinuitas atau statistik kadar memenuhi, maka dilakukan infill atau grid yang dirapatkan. Jika tidak, dilakukan pivot ke blok atau geomorfologi lain. Selanjutnya ada pra-FS, yaitu menguji metalurgi sederhana seperti saprolit yang leleh dan atau slagging, limolit yang dengan pelindian, kemudian studi ekonomi, selanjutnya akses energi, air, dan lingkungan seperti drainase dan sedimen. Selanjutnya aspek legal, resiko, dan konteks lokasi. Yang pertama melakukan cek IUP, status aktif atau mati, luas fix, tidak bisa asal tambah. Kemudian ada batas koordinat poligon jelas, dan menyimpan dokumen surat tugas dan MOU akses lahan. Kemudian untuk sosial, stakeholder mapping seperti kepala desa, adat, pemilik lahan, atau kelompok tani dengan melakukan rapat awal meminimalkan resistensi saat penggalian pit. Kemudian untuk keamanan yaitu melakukan protokol check-in atau check-out harian, kemudian melakukan komunikasi radio satelit, melakukan rencana evakuasi medis. Kemudian ada tim eksplorasi dokumen dan perlengkapan. Untuk tim sendiri, yaitu diminimalkan satu geologis, satu asisten, dan untuk tenaga lokal atau porter 1 sampai 2. Untuk safety officer yaitu 1, boleh nambah, dan 1 driver. Untuk peralatan seperti GPS handle, kompas, palu, pita ukur, clinometer, kamera, fieldbox, kantong sampel,
yang tentunya tahan air. Kemudian ada spidol cat, sampel tiket, terpal, P3K, APD lengkap seperti helm, sepatu, sarung tangan. Kemudian ada rope dan shoring sederhana untuk pit lebih dari 1,5. Kemudian untuk dokumen, yang pertama surat tugas SOP pit seperti ukuran, kemiringan dinding, barricade, dan change of custody sampel. Kemudian ada form deskripsi stratigraphy. Selanjutnya ada pemetaan geologi dan zona laterit. Yang pertama indikator visual ada tiga. Yang pertama limonit dengan warna merah, coklat atau kuning dan memiliki eh, seperti lempung sampai gosit dengan poros Ni DFE oksidosit. Kemudian untuk transisi bercak hijau sampai kuning dengan fragmen serpentinit dengan kadar nikel bisa meningkat. Yang ketiga ada saprolit, yaitu dengan warna hijau, crumbly, dekat dengan bedrock. Kemudian selanjutnya catatan kebasahan, yaitu drainase dan posisi relatif terhadap penggunaan yang mempengaruhi pencucian Mg per Fi dan pengayaan nikel dan Fe. Yang selanjutnya ada desain grid dan test pit serta sampling. Dengan awal grid yaitu 100 meter bisa straight mengikuti punggungan. Infill itu di daerah prospek dengan sekitar 50 sampai 75 meter, bahkan bisa 25 meter pada arah anisotropy. Dengan pit 0,5 kali 0,5 meter, tapi yang aman digunakan yaitu 1 sampai 2 meter dengan menggali bedrock dengan kemiringan 45 derajat di tanah lepas. Selanjutnya pasang barricade dengan eh, terdapat tulisan larang untuk masuk pit sendirian. Kemudian yang terakhir ada sampling, yaitu dengan interval per 0,5 atau perubahan litologi seperti channel yang responsif dengan cantumkan kedalaman litologi, warna, tekstur, dan kelembatuan. Oke, selanjutnya profil laterit dan karakteristik karakteristik kadar nikel. Kadar naik dari limonit, yaitu puncak di transisi atau saprolit, lalu turun ke saat bedrock keras muncul. Kemudian keep area dengan lebih besar dari 1,1 sampai 1,2% nikel dengan gejala saprolit, yaitu dengan melakukan uji lebih dalam. Untuk mengejar nilai 1,4 sampai 1,7% itu tergantung jalur proses dan budgeting. Selanjutnya metode geofisika pendukung eksplorasi. Yang pertama ada IRT dipole dengan spread 200 sampai 400 meter dengan spacing 5 sampai 10 meter. Baik untuk kontras resistivitas antara limonit itu untuk lebih konduktif. Kemudian ada transisi saprolit dan backdrop ultramafic yang resistif. Selanjutnya ada Wener, yaitu untuk eh, Wener lebih sensitif pada lapisan atas yang digunakan untuk screening cepat residu. Selanjutnya ada magnetik untuk mentrace ultramafic dan batasan litologi yang digunakan untuk membantu menempatkan lintasan ERT dan grid pit. Selanjutnya pengolahan sampel dan analisis lab. Untuk preparation ya yang pertama ada oven, kemudian ada crushing, selanjutnya pulvering 200 mesh, kemudian di split. Selanjutnya ada analit utama. Yang pertama ada Ni, selanjutnya Fe, MgO, dan SiO2. Yang opsional yaitu CO, Cr, dan LOL. Selanjutnya pada QA dan QC menyisipkan blank, duplicate selanjutnya standar CRM yaitu kurang lebih 1:20 sampel. Kemudian data entry ganda, eh, chances chain of custody jelas. Selanjutnya ada turnaround, yaitu merencanakan batch mingguan. Untuk keputusan cepat, menetapkan threshold, misalnya lebih besar daripada
1,2% hingga infill dan dibor. Selanjutnya keselamatan, etika, dan komunikasi lokal. Yang pertama safety pit, yaitu melakukan gas tes sederhana bila pit lebih dari 2 meter, yaitu dinding diturunkan jika runtuh. Kemudian waktu kondisi hujan menghentikan kerja pit. Selanjutnya stok sampel. Untuk mencegah pelindian saat hujan, bisa ditutupi menggunakan terpal untuk mencegah bias kadar. Selanjutnya untuk sosial, pekerjakan warga lokal sebagai guide atau porter, melakukan kompensasi lahan uji dan komunikasi rutin. Selanjutnya logistik, budgeting, dan efisiensi kerja. Yang pertama komponen biaya kunci. Transport 4x4, ada BBM, akomodasi, harian tim, dan alat sewa seperti menyewa alat ERT bila ada. Kemudian pembuatan pit, selanjutnya melakukan analisis lab per sampel, dan eh, melakukan penyewaan APD seperti helm, baju, sepatu, dan lain-lain. Kemudian ada medis. Selanjutnya melakukan optimasi, seperti melakukan gabungan pemetaan geologi dan laterit pada trip yang sama. Fokus hanya blok prospektif untuk menghemat budgeting. Menggunakan peta dem juga untuk pre-screening. Selanjutnya pengambilan keputusan dan studi kelayakan. Yang pertama memprioritaskan blok barat dan puncak yang sempat menyentuh 1,2% nikel. Melakukan bor dangkal dalam 3 sampai 6 meter di sekitar pit untuk melihat tren ke saprolit. Selanjutnya merapatkan grid menjadi 50 sampai 75 meter pada sweet spot. Kemudian memasang 2 sampai 3 lintasan IRT dipol-dipol yang melintasi punggungan. Selanjutnya parkir area timur selatan yang tipis, yaitu kurang dari 1 sampai 5 meter, yang membuat lebih efektif. Kecuali bukti geologi mengindikasikan feeder atau highland bench terdekat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.